Ini 50 juta. Kalau ini satu-satunya di Indonesia. Ini memang satu-satunya di dunia saat ini. Halo sahabat, hari ini saya ajak sahabat untuk datang ke David Suarez Reptile. Halo. Nah, bersama Pak David tentunya. Jadi memang khusus ngebreed ball python. Ya, ball python. Ball python ya. Ball pythonnya banyak banget, dari ball python yang biasa-biasa sampai yang sangat luar biasa. Dari yang harga mungkin termurah berapa sih kok ball python? Ball python kalau yang normal sekitar 500 ribuan. 500 ribuan sampai ke 50 juta ada nggak kok? Yang lebih juga ada. Ada. Kalau David ada yang sampai termahal berapa kok? Saat ini? Kalau untuk nilai ulernya Iya. saat ini mungkin ada yang sampai 100 juta lebih. Dari 500 ribu sampai 100 juta lebih. Nanti kita ngobrol lebih banyak sama Ko David. Ya, jadi bicara tentang ball python, ini kan dari Afrika kok. Ya. Asal muasalnya kan. Tapi sekarang udah nggak ada lah ya, tangkapan alam udah hampir nggak ada. Udah rata-rata dari breeder semua ya. Oh iya, bisa dibilang hampir semua breeder semua karena kan yang kita piara juga udah MOF. Jadi bukan yang tangkapan alam itu kan biasanya normal kan. Iya. Nah, jadi kalau yang sekarang ini banyak MOF, udah banyak banget MOF-nya. Jadi itu rata-rata pasti udah hasil breeding kan. Udah. Nah, terus mulai kapan ini kok ngebreed ball python? Kalau saya breeding ball python udah tahu dari tahun 2008. Udah hampir udah 11 tahun dong. Iya, udah belasan tahun. Iya. Banyak yang bilang ball python itu memang lebih jinak, jarang gigit. Tapi pemeliharaannya lebih repot, bener gak sih kok? Katanya karena dia dari Afrika jadi mesti harus dijemur, terus tingkat kelembapannya lebih tidak toleran dibandingkan retik atau apa, tolong terangkan sedikit. Oh, kalau itu malahan kalau ball python tuh lebih gampang ya kalau menurut saya. Kalau jemur itu salah besar, persepsi yang salah besar kalau ball python perlu dijemur. Karena mereka di alamnya itu juga mereka nggak naik ke atas permukaan untuk berjemur dulu habis itu masuk ke dalam, enggak. Jadi mereka itu kebanyakan di dalam goa. Hidup mereka itu kebanyakan di dalam goa. Mereka ke atas itu juga cuma cari untuk menghangatkan perut, bukan untuk berjemur langsung dapat sinar matahari gitu. Nah, jadi kalau kita di Indonesia sebenarnya juga udah cukup sama ya suhunya dengan Afrika ya. Jadi nggak ada perlakuan khusus juga sih di sini. Sama aja kayak kalau dibilang lebih susah dari retik, malah saya bilang hampir sama. Hampir sama lah ya, karena apalagi ukurannya lebih kecil tentunya. Ukuran jauh lebih kecil dan ball python itu kan juga terkenal dengan lebih jinak gitu, karakter yang lebih jinak. Jadi udah paling pas lah kalau memang buat pemula yang mau coba-coba piara ular dulu, ball python tuh udah pas banget lah. Mogok makan, apakah lebih sering mogok makan di ball python dibandingin ular lain, dan gimana mengatasinya kalau memang itu benar? Nah, ball python tuh lebih terkenal itu di masalah mogok makan dibandingkan ular-ular kayak retik yang katanya makannya nggak berhenti-berhenti kan. Iya. Kalau ball python tuh dia bisa mogok makan dan tuh bisa sampai berbulan-bulan. Itu biasa yang mengkhawatirkan buat pemula-pemula. Nah, kalau mereka baru piara satu tiba-tiba mogok makan 3 bulan kan stres. Saya stres kok. Jadi baru 2 bulan nggak makan sudah stres sampai saya force feeding. Iya, makanya. Kalau di ball python tuh itu udah naturally mereka memang kayak gitu. Jadi nggak semua, tapi 50%, 50% tuh mogok makan. Pada saat mereka pertumbuhan, di satu titik mereka bisa mogok makan tiba-tiba, dan tuh mogok makannya juga nggak bentar. Ada yang sebulan, ada yang bisa sampai 5 bulan. Di tempat saya rekor 9 bulan. 9 bulan nggak makan, wah itu orang sudah stres sih. Orang stres banget pasti sangkain kenapa-napa karena nggak tahu ya. Untung kita ketemu sama Ko David bisa memberikan pencerahan ini karena ini penting banget karena sangat terkenal bahwa ball python mogok makan dan orang nggak jadi mau beli gara-gara itu. Termasuk saya kok. Saya nggak punya ball python saat ini karena males ntar mogok makan, ntar gua nggak bisa, ini perlu. Ini sekarang saya jadi tahu nih gitu. Nah, jadi mereka memang mogok makan. Jadi itu mereka bisa mogok makan, nanti setelah mereka makan lagi, makannya udah kayak gila lagi, udah bener-bener kayak kelaparan. Nah, mogok makan kalau dia nggak sakit itu bener-bener nggak perlu dipusingkan, nggak perlu khawatirkan. Yang penting ada air terus ya. Yang penting ada air terus. Nah, kalau dia sakit ya mungkin itu harus kita perhatikan, harus kita sembuhin, misal sakit apa gitu kan. Tapi kalau mogok makannya kita lihat
dia nggak kenapa-napa, fine-fine aja. Terus dia kalau mau gua makan tuh sampai 9 bulan tuh dia nggak kurus-kurus banget. Ya cuman kurus biasa aja ya. Dia cuma mengecil sedikit lah, Hmm. mengecil sedikit. Jadi nggak ekstrim. Jadi kalau kita bilang dia mau gua makan 9 bulan jadi tinggal kulit, tulang dan kulit ya enggak. Mereka memang naturally mereka Itu kalau mogok makan memang karena apa? Tiba-tiba dia nggak mau makan ketika dikasih makan, atau memang dia begitu dikasih burung, atau dia mau burung terus dikasih hamster, kelinci atau apa ditukar-tukar, atau memang nggak mau ya nggak mau. Nah itu kalau in some case itu beberapa kasus macam-macam ya. Jadi kita ngomongin makhluk hidup, nggak ada yang sama satu sama lain. Iya. Ada yang mogok makan, tiba-tiba mogok makan begitu aja. Ada yang mogok makan karena kita coba biasanya makan red. Iya. Habis itu mungkin ganti red lagi kosong, kita ganti jadi mencit, Iya. jadi mais. Ada yang jadi ketagihan mais, dia nggak mau red lagi. Pada saat kita kasih red dia nggak mau. Jadi itu kita mesti mais lagi, atau kita puasain sampai dia lapar, kita baru coba red. Nah itu ada trik-triknya juga lah. Kalau mereka mogok makan tuh juga ada triknya, misalnya buat mancing dia untuk makan lagi. Itu bisa kita dengan ganti alasnya, ganti bedding. Bisa kita biasa pakai koran, ganti pakai aspen atau koko khas yang substrate yang lain lah. Itu kadang bisa membuat dia pengen makan lagi, atau mungkin tempatnya udah terlalu kotor. Iya. Dia sendiri ini tipikal yang suka berendam atau enggak sih? Atau cuma minum doang? Oh, minum doang. Kalau berendam itu berarti ada something. Kalau berendam biasanya karena terlalu panas. Kalau enggak berarti dia lagi kutuan. Terus kalau range harga jual nih, dimulai dari angka 500.000 sampai ke 100 juta. Biasa yang paling orang cari itu normal pastinya, karena Iya. kan murah 500 ribuan. Setelah mereka udah coba normal, biasa pengen tambah, main ke mauve, itu pastel. Nah, ini lebih keren lagi. Putih semua, kayak logistik, tapi bagian ujung depannya kuning albino, matanya merah. Kok namanya apa? Kok saya lupa terus? Albino Black Pastel Pied. Albino Black Pastel Pied. Harga pasarannya 50 juta. Oh, ini namanya Panda Pied. Jadi lebih jarang lagi, dan ini bagus banget lihat nih, bener-bener hampir sempurna. Kesini titiknya, terus ekornya ada lagi, terus bagian kepalanya. Gitu. Ini kalau di US harganya 9.000 US nih, kalau semuanya bener, semuanya 9.000 US. 9.000 US berarti berapa dikali aja 14.000. Hampir 130 juta. Ini kelebihannya dia hitam. Motifnya hitam black. Iya, jadi hitam ketemu putih, ya memang kayak panda. Tuh, matanya hitam. Ini satu-satunya di Indonesia dari David Soares Reptile. Memang keren sekali. Kalau dilihat warnanya itu orange tua, coklat kayak tembaga. Terus ada pied-nya. Saya ulangi lagi kok, apa namanya kok? Nggak hafal saya. Black Pastel NC Pied. Black Pastel NZ Pied. Super keren ini. Ini kalau gede pudar atau enggak kok? Enggak, Tetap begini ya, nggak pudar ya. Ini bikin berapa lama kok begini? hoki sih udah banyak, sekitar 5 tahun lah. 5 tahun. Itu karena hoki ya. Maksudnya Kalau hoki. misalnya nggak hoki bisa dapat ya sampai 10 tahun mungkin. Iya. Tentang kata-kata mengenai bahwa jangan piara ball python kalau punya retik, atau jangan piara mau lurus di saat punya retik dan boa. Itu benar nggak sih katanya ada kalau retik sendiri, kalau ball python sendiri, jangan campur apalagi sama boa. Ya. Sebaiknya begitu, karena yang saya dengar ya, ball python lah umumnya, jangan seruangan sama boa. Karena
ini yang ngomong juga bukan saya loh, ini yang ngomong Kevin McCurley dari Nerd tuh udah terkenal banget, dia di US breeder yang penghasil cow retic, itu dia yang bikin. Jadi kalau kenapa boa nggak boleh seruangan sama ball python atau sama python yang lain? Karena di boa itu ada satu penyakit namanya IBD, IBD inclusion body disease. Nah itu nggak ada obatnya, itu kayak HIV AIDS-nya orang gitu. Nah itu tapi kalau di boa dia bisa hidup lama. Dia bisa membawa penyakit itu, tapi hidup bisa masih panjang. Jadi carrier aja. Dia bisa hidup sehat, fine, cuma carrier gitu. Nah dia kalau kena ke python cepet. Nah bisa umurnya cuma 3 bulan, 6 bulan. Jadi sebaiknya dipisah. Kalau IBD sendiri itu kalau misalnya memang ketularan ke python biasanya dalam waktu berapa lama kok sampai mungkin ketahuan wah ini mati nih gitu. Ciri khas IBD itu dia wobbling namanya. Oh gitu. Jadi sistem motoriknya rusak. Jadi wobbling itu berarti ball python boa kita ya? Rainbow boa. Yang dulu. Iya. kepalanya gini Iya, ke belakang. iya. Saya juga heran ini kenapa ular saya begitu-begitu, tapi masih mau makan kadang-kadang. Iya, kalau boa itu dia bisa hidup lama. Jadi ya sistem motoriknya rusak lah. Jadi dia untuk strike mangsa aja udah susah buat dia sendiri. Nah, kalau di ball python setahu saya itu paling 6 bulan itu hidupnya usianya kalau udah kena IBD gitu. Ini apa kok namanya kok? Ini Super NC Grail, Super NC Grail. Ini berapa gen? 4 gen. 4 gen. Dan ini saya nggak pernah lihat albino yang ada titik-titiknya, ada warnanya kayak rada pink dan rada orange. Ini emang nggak ada lagi atau gimana? Ini memang satu-satunya di dunia saat ini. Satu-satunya di dunia, apalagi di Indonesia ya. Satu-satunya di Indonesia udah pasti, satu-satunya di dunia. Ini pertama kali. Kok bisa dapat gini, ceritanya gimana kok? Iya itu tadi dedikasi tadi. Dedikasi, tapi maksudnya kenapa cuma satu, kenapa nggak 3 gitu loh? Wah, satu aja udah hoki loh. Satu aja udah oke ya, luar biasa. Satu aja udah hoki. Ini kemungkinan keluarnya kemarin waktu saya breed ini sekitar 1/64. 1/64. 1 banding 64 kemungkinan. Jadi kemungkinan dari 64 telur logikanya 1 gitu. Oh, luar biasa ya. Ya, dan hoki dapat gitu. Jadi ini saya bikin ini juga 10 tahun lamanya. 10 tahun Dari untuk bisa scratch. mencetak sampai seperti ini. Dan dapatnya juga 1 doang. Ya. Kalau menurut saya ini udah tak ternilai, karena kalau misalnya ditanya harganya berapa juga bingung pasti. Benar. Mau hargain berapa? Kalau dihargain terlalu mahal, orang juga mendingan ambil yang warna lain. Tapi kalau bisa harganya murah juga bikinnya 10 tahun dan belum tentu dapat lagi. Dan mungkin sahabat mau keliling di seluruh reptilers Indonesia atau ke Asia Tenggara, Asia dan dunia, ya saat ini belum ada, sepengetahuan kita ya, saat ini nggak ada sama sekali. Apalagi kan pasti kayak breeder-breeder ball python kan mereka saling kenal biasa dari internet kan. Ya. Dan mereka memang belum pernah nemu yang begini gitu. Jadi kalau ditanya harganya, ya pokoknya ketemu dulu dah sama orangnya kalau serius mau beli. Tapi kalau cuma nanya-nanya doang ya intinya satu-satunya di dunia kira-kira seperti apa harganya. Tapi kalau memang benar-benar mau beli, langsung datang ke David Soares aja. Oke, sahabat mungkin pada pengen tahu kenapa bisa first in the world, kenapa nggak pada bikin sih, kenapa susah? Ternyata untuk menghasilkan ini yang namanya apa tadi kok lupa lagi. Super NC Grail. Super NC Grail itu dari cikal bakal dari Grail ini. Pertama dari sini dulu. Oke. Dari sini dikawinin untuk jadi ke sini aja udah susah. Susah 1/16. 1/16. Dari sini kita baru harus ditambah gen lagi, 2 gen lagi untuk jadi kayak gini. Ini tuh 1/16 juga nggak bisa langsung ini kawin berdua keluar ini kan? Enggak. Keluar head sama head, Double head. visualnya normal, normal. lalu kawin 1/16 keluar ini dan ditambah lagi 2 gen lagi. Ya itu juga balik lagi dari scratch. Jadi kan ini Super NC Grail. Iya. Jadi kita harus punya NC double head sama NC double head. Jadi Oh. bukan 1/64 lagi, 1/28 1/28. untuk keluar dia. Iya.
memang itulah kenapa bisa jadi satu-satunya di dunia, karena memang sulit untuk dapatin ini, perlu dedikasi yang waktu lama. Karena kan dia bisa dikawinin umur 2 tahun, setelah 2 tahun kawin lagi, 2 tahun itu udah ketemu 4 tahun. 4 tahun ketemu ini 4 tahun nih. Kan ini 2 tahun kawin, keluar anaknya, kawin lagi 4 tahun. 4 tahun ini kalau mau jadi kayak ini berarti ini umur tambah 2 tahun lagi 6 tahun, 6 tahun ditambah tanpa keberuntungan ya 10 tahun untuk ketemu begini. Iya. Iya, itu sebabnya kenapa ini begitu mahal. Oke, dilihat ini semua nih ya, sahabat tuh. Ya sahabat, jadi itulah dia silsilah ular kenapa bisa mahal, ball python kenapa mahal, dan kenapa bisa cuma satu-satunya di dunia, karena memang mendapatkannya juga nggak mudah. Nah buat sahabat yang pengen tahu lebih dalam mengenai morph atau gen-gen di dalam ball python, untuk breed ball python mungkin bisa cari informasi di mana kok? Di Facebook David Suarez Reptiles, Instagram David Suarez Reptiles, sama YouTube channel kita juga ada kasih tahu cara cek kelamin atau tentang genetik. Itu juga saya ada bahas di YouTube channel saya di David Suarez Reptiles. David Suarez Reptile YouTube channel. Oke, termasuk kalau orang mau beli atau apa bisa ke Instagram kan? Bisa. Oke, terima kasih Pak David sudah mempersilahkan saya ngoprek di sini. Terima kasih sahabat udah lihat video ini, dan kedepannya mudah-mudahan kita bisa kasih video yang lebih bagus lagi. Oke, salam. Bye.